4 aku sudah bangun. Ini masjid itu sudah rame ya kalau di Amerika. Di Amerika sepi ya kan ero sing poso gak poso. Poso gak ono sing ero nek di Arab ae poso gak poso. Poso gak poso akeh sing ero. Gak tahu aku sing paling takut itu kalau bikin vlog itu pas pas bulan puasa. Tapi kan enggak harus setiap hari ya sebenarnya. Tadi malam bulan purnamanya bagus sekali. Bagus sekali. Aku mau cuci piring. Iya kayak gitu ya kalau nggak tahu ya itu komitmen 4 jadi 1 kok jadi 5 sekarang ya. Nanti jadi 6, 7 jadi 1. Ya ngomong cucu habis itu ngerumat suami kayak gitu baby sister lagi kan ya. Iya kayak gitu kan. Baby sister suami habis itu baby sister apa rapi ono dhisik. Terus kadung aku nggak mikir kalau ibu aku aja kan bapak aku yang ngerumat umur 51 terus meninggal. Aku udah ngisi air. Kayak gitu aku mau berhenti tapi kok apa ya pensiun tuh kayaknya udah cukup kayak gitu kan bapak aku nggak ada pensiun ya jadi uang tuh kan 51 tahun ya berobat itu ya sampai jual-jual semuanya kayak gitu ya masih alhamdulillah loh masih ada aja 7 tahun itu masih ada sisanya kayak gitu yang penting jatah anak-anakku jangan jangan sampai kejual kayak gitu biar buat aku buat anak adik-adik aku yang buat ibu itu yang namanya investasi tuh udah nggak ada semuanya untuk berobat untuk itu pun bisa adikku adikku beli adikku minta aku kuliah pakai mobil anak terakhir kan ya kuliahnya pakai mobil aku dulu jalan kaki mepet sawah liwat itu dari UPN tuh deket kan kelihatan kok UPN itu kayak gitu jalan kaki terus semester 8 baru bawa sepeda kayak gitu itu pakai berdua sama adik aku kayak gitu ya kalau orang mepet semuanya tuh dari uang mepet yang banyak saudara menurut aku 4 1 tahun 74 75 78 88 jadi yang adikku ini yang kuliahnya lumayan lah kan pikirku mbakku udah kuliah udah lulus udah nikah kayak gitu terus kakaknya juga sudah kerja masnya udah kerja jadi kuliahnya bawa mobil kayak gitu ya udahlah udah pintar nggak mau ridit juga tapi nikahnya nggak ada ibu pas gak sih sedih banget nikah nggak ada ibu kayak gitu sedih sekali aku nggak bisa aku gantiin ibu aku kayak gitu ya aku di rumah aja masak nunggu disuruh malas aku pak masak orang kono males aku kayak gitu males lah tuh gak ada ibu aku masak di rumah itu udah nanti beli aja lontong kikil kayak gitu tapi aku ndak lupa aku kayaknya masak apa enggak kayaknya tetap enggak masak aku tak belikan lontong kikil kalau pas ada ya ada pacarnya adikku atau gimana kayak gitu ada tunangannya kayaknya lupa aku dulu aku yang nemuin kayak gitu apa nemuin temen aku apa yang suka adik aku kenalan di Facebook kayaknya ya kenalan di Facebook habis itu mau ke rumah ada temanku mbak cewek teh adakku pas gak ada tuh gimana ya aku temuin aja kayak gitu pramugari atau apa ya dulu teman anak adikku lo suka apa kenalan li temuin li aku temuin kayak gitu ibu aku itu gimana nggak ada adik aku temuin tuh kan sebaya kayaknya ya kayak adik aku kayak gitu terus ya aku temuin tapi nggak banyak ngomong aku ya pokoknya jadi pramugari kayak gitu tapi kayak mirip adik temen aku kayak gitu kayak mirip temen adik aku sih temenku itu kayaknya punya toko kain kan banyak ya temen aku itu ada yang punya toko kain buka pabrik kayak gitu terus
apalagi ya, semakin kuliah teman aku yang Cina-Cina tuh kaya-kaya kan punya pabrik kacang. Enak loh kalau sudah kaya kuliah kayak gitu ya, punya usaha. Kalau aku kan kebalik. Aku sebenarnya kalau pertanian itu expert banget kalau adik aku. Tapi kalau itu kan punya industri ya, kuliah lagi itu tambah pinter kayak gitu. Teknik kimia. Pinter-pinter semuanya. Oh, wis duwe pabrik dhisik terus kuliah kayak gitu ya. Kan masalah pabrik ya kayak gitu. Gak banyak ngitung, gak banyak hafalan. Ya hafalan open book, enak loh open book. Tapi literaturnya bahasa Inggris semua kayak gitu. Aku masalah sekolah aku tuh kayak gitu. Aku mau bersih-bersih nih kayak gitu. Aku mau move on. Aku mulai kerja sendiri. Kemarin aku kayak aduh kenapa hidupku kayak gini lagi ya kayak gitu. Masalahnya lagi. Memang aku suka sih bikin deket sama dia kayak gitu. Tapi ya kayak gitu ya jalannya berliku-liku tuh maksudnya. Aku ya berubah ini ku kenapa kan ada perasaan kenapa aku dulu diterusin kamu sih nggak nurut aku, coba cerai dulu kayak gitu, udah nikah kan kontrak ya kayak gitu ya, belum punya apa-apa kak, belum punya apa-apa aku, kalau dia belum dapat kerjaan aku nggak pernah minta minta cerai. Habis itu aku nggak punya anak lama kayak gitu, gimana sih punya. Dulu wisudanya itu lama banget kayak gitu kan, sulit ya pelajarannya. Terus habis itu eh, terus sekarang masih dikontrain, terus punya anaknya juga lama kayak gitu. Aku cerai, minta cerai aja kayak gitu. Dia nggak mau, marah kayak gitu. Coba dia nurut aku ya kayak gitu. Kamu kan bisa lebih cari. Aku dari dulu sih. Kamu bisa lebih lebih dapat dari aku tuh, kamu bisa loh kayak gitu. Kayak gitu aku kayak gitu. Habis itu ya mungkin karena aku ya aku tinggal sama sahabatnya dia itu panggilnya ke mbahnya dia itu mbah kayak gitu. Masih kalau enggak tahu ya, kalau sekampung kayak gitu kan panggilnya mbah-mbah kayak gitu, masih sekampung. Masa kamu nggak enak sama sahabat kamu sih? Nggak apa-apa kayak gitu loh. Aku pulang aja di desa kayak gitu. Aku pulang ke desa kayak gitu. Daripada diterusin aku takut kayak gitu. Ngeri banget nah ngontrak gitu, tapi dijalanin terus. Udahlah, aku terus kan nggak punya kulkas, aku minta bapak aku, pak aku minta kulkas kayak gitu, mereknya apa kayak gitu, mereknya aku minta yang kayak ibu kayak gitu. Terus siap, iya nanti kalau bapak punya uang aku itu aku belikan, bapak belikan kayak gitu. Aku terus pulang kayak gitu. Terus dikasih sangu kan, aku pulang sendiri waktu itu, nggak sama pak suami kan kerja di temennya waktu itu, masih freelance lah kasarannya, nggak bulanan kayak gitu. Terus habis itu terus aku cari-cari di lowongan kerjaan kayak gitu, ini aja coba kamu ngelamar ke sini banyak kayak gitu. Aku mana mikir aku sendiri ya. Aku udah kerja sebentar kayak gitu di Probolinggo, pernah di Sidoarjo pernah kayak gitu. Aku balik lagi ke Sidoarjo lagi kayak gitu. Terus ya wes aku lamar, akhirnya diterima. Aku dipanggil kayak gitu. Ya udah kamu tes, aku mau pulang, aku mau ke bapak ibu, aku nggak bisa tidur. Udah gak enak, ini kan spring bed baru ya. Ini spring bed baru. Aku mau dikasih, aduh, ya Allah, mau dikasih bantalnya tebal banget, aku nggak bisa tidur kayak gitu. Aku mau ambil bantal dari rumah aku kayak gitu. Ambil, kalau suami kaya itu minta warisan nggak takut kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Sebenarnya aku nggak minta warisan, aku mau nunjukin album pengantin kayak gitu. Tapi kayaknya pandangannya gimana kayak gitu. Kayak kesannya aku minta warisan kayak gitu kan. Itu memang udah punya ibu aku, dikasihkan ke aku kayak gitu. Aku sedih banget kayak itu. Ya wes lah, aku harus di Sidoarjo kayak gitu. Terus aku pulang bawa bantal. Terus gimana hasilnya kayak gitu.
oh aku mulai besok kerja, oh udah kerja hari Senin kayak gitu, ya udah kerja masih belum dapat seragam kayak gitu, terus akhirnya lanjut terus ya itu aku sampai beli sendiri kulkas itu aku beli sendiri. Aku awalnya tuh kayak gitu nabung, nggak berani aku pinjem kan aku masih kontrak ya, takut gak dipercaya kayak gitu. Terus udah aku terusin aja beli sendiri, tabung beli sendiri kayak gitu ya. Terus lama-lama kayak gitu aku kenal kartu kredit, aduh aku minta ibu lagi nih, kelabakan aku ini. Ya udah ini sertifikatnya bawa aja kayak gitu, kamu pinjem ya kan. Sertifikatnya itu di Probolinggo ya, jadi aku pinjemnya di Probolinggo pakai bank di Probolinggo. Ya udah aku titip, kalau bayar titip adik aku kayak gitu, kalau bayar titip adik aku kayak gitu. Semua akhirnya aku nggak punya kartu kredit kayak gitu. Kartu kredit itu menurut aku sih harusnya punya tabungan berapa juta yang sifatnya itu apa ya namanya itu ya, dana darurat ya mungkin, atau dana simpanan mungkin ya kayak itu. Jadi simpanan itu harus ada pemasukan terus setiap hari, setiap bulan atau setiap apa kayak gitu. Jadi bisa pakai paku titit di situ, bisa murah kayak gitu. Mau jalan-jalan dapat free pass kayak gitu. Dapat free pass. Aduh, tadi malam aku seru banget sih. Aku kayak ada apa ini ya Kak. Biasanya kalau latihan itu di Madiun ya, Angkatan Udara itu kan di sana posnya kayak gitu. Eh ini ada apa ya, kok mungkin kok nggak kayak ada latihan, ada 8 kali kayaknya. Mungkin latihan malam mungkin ya. Aku tadi malam ini kenapa aku takut kayak gitu. Di sini kan deket bandara. Aku suka sekali kayak gitu. Banyak apa, tapi ya gitu bising, kadang bising kayak gitu. Sekarang tapi udah dipindah lebih jauh kayak gitu, lebih ke sana. Ya udahlah kayak gitu. Dulu aja aku lucu ya, waktu itu aku buang buang sampah kayak gitu ya. Aku udah cerita kayaknya. Terus habis itu sebelah itu kan angkatan laut kayak gitu. Aku pikir siapa itu ya, kok dada pendek sekali itu apanya, helikopter waktu itu dada sopo iku ya, kayaknya suaminya Mbak Wiwi, kayaknya suaminya Mbak Wiwi kayaknya itu kayak gitu. Wah, kayak tetanggaku kayak Pak Mulyana tapi bukan wajahnya ya. Aku nggak tahu ya, seru banget, seneng aku sih di deket sini, seneng banget kayak gitu, lucu banget. Ada aku dulu kan kontrak ya, habis dipakai Bu Mulyana, Pak Junaidi, Bu Mulyana, terus aku kayak gitu. Ya masih tetap sih hubungannya tuh masih tetap, cuma aku jarang ke sana soalnya anak-anak laki-laki semua. Anaknya lagi, pernah aku ke sana kayak gitu main-main. Ya udah ya, ya sekedar sekedar bermain kan. Terus sekarang aku udah sibuk kayaknya. Kayaknya aku bikin vlog kayak gini pernah beberapa kali. Oh temennya anakku kayaknya. Temennya anakku panggilnya cungkring ya. Anakku, deh jangan panggil cungkring lah, kamu sama-sama cungkring kok kayak gitu. Iya ya, adikku anakku ya diam aja, mama pokoknya dia cungkring. Kan lebih tinggi soalnya kayak gitu loh. Kamu juga cungkring kayak gitu. Udah, aku mau bersih-bersih aja kayak gitu aja ya. Pernah ketemu beberapa di waktu ada pertemuan wali murid kayak gitu, pernah aku ketemu kayak gitu. Senang sekali, senang sekali ya. Jangan-jangan ada jangan-jangan jangan-jangan lagi, jangan-jangan ya kayak gitulah. Seneng ya ada vlog ini. Temen aku mana ya nggak bikin kayak gitu. Oke, Facebooknya mungkin dia bisa apa ya, bisa create sendiri Facebooknya. Kan pelajaran itu asal dia mau belajar bisa sih sebenarnya kayak gitu. Apalagi anaknya pinter kayak gitu, mau masuk jurusan apa aja bisa kayak gitu. Bahasa juga, bahasa Inggris kayak itu, asalkan ada kemauan dan dia banyak pikiran. Kalau aku banyak pikiran, jadinya aku sebenarnya mau belajar tapi udahlah, aku minta supaya ketergantunganku tuh lebih dengan Pak suami kayak gitu. Tolong video 1, video 2, siaga 1, siaga 2, siaga 3 kayak gitu. Ya kadang-kadang aku kayak gitu, aku butuh kayak gitu. Tapi ya namanya juga suami istri ya, ada anak kayak gitu.
dua laki-laki semua. Siapa nanti yang untuk masa tua itu ya kan jalani aja, siapa tahu cucunya perempuan, siapa tahu siapa tahu terus jangan menikah lagi kayak gitu aja. Kayak gitu sih aku, makanya kalau menikah lagi mending sekarang kayak gitu. Aku minta cerai aja kayak gitu. Kamu mau nikah lagi, lah kamu sendiri gimana kayak gitu kan ya. Kamu sendiri gimana ya, sebenarnya kayak gitu loh, komitmen komitmen kayak gitu itu belum belum ada, kayak ada peraturannya kayak gitu. PP 10 tuh sudah ada ya, nggak boleh nikah lagi kayak gitu ya. Habis itu kalau untuk berikutnya kayak gitu kan nggak sempat kepikir juga ya, masih mikir makan. Kalau zaman dulu kayak gitu kan makan dulu, pertanian berkembang dulu kayak gitu. Ya kan sekarang malah udah ada rekayasa genetik kayak gitu itu ya, kayak timun mas kayak gitu. Pernah dengarkan kisah rakyat kayak gitu, timun mas kayak gitu, kancil, makan timun si kancil kayak gitu ya. Itu sebenarnya cerita-cerita klise ya kayak gitu. Itu semuanya itu pakai trial terus kayak gitu. Misalkan pinginnya manis, buahnya besarnya kayak labu apa, itu terus kayak gitu. Kalau ya kadang kalau bunga-bunga kayak itu cari di hutan kayak gitu supaya dapat dapat seperti bunga yang diinginkan, yang menjadi banyak peminat dan pasarnya itu banyak kayak gitu, banyak peminatnya kayak gitu. Buah-buahan timun mas itu aku belum pernah. Kalau si kancil aku sih sering dengannya kayak gitu. Terus bawang merah, bawang putih, malin kundang, habis itu timun mas itu aku yang belum. Cinderella. Oh banyak sekali, ini sudah subuh ya. Senang sih aku ngomong itu sekarang, banyak ngomongnya. Ya temanku senang ya dimanapun berada kayak gitu. Iyalah kayak gitu. Aku dikasih tahu teman aku tuh banyak di Jakarta kayak gitu. Terus ya itu udah aku dikasih tahu siapa, ada aja corongannya kayak gitu. Ada aja corongannya. Aku temen aku kan banyak sekali ya. Eko item. Eko item tuh nggak ada kecelakaan ya. Kecelakaan. Oh aduh dia nggak ada kayak gitu. Itu biasanya dulu tempat tongkrongannya temen aku di situ kayak gitu. Temen aku kok kalau nongkrong di situ, aku tahu kan, aku kalau pulang sekolah kayak gitu. Kalau bule aku, kenapa sih kamu lihat kok mesti lewat situ, ada dia kok mesti lewat situ. Ya enggak, aku cuma batin aku ya enggak apa-apa kayak gitu, kok ada anak pulang sekolah enggak langsung pulang. Masih cangkruk. Kalau aku kan pulang, kalau enggak pulang itu aku mesti ngomong alasannya apa kayak gitu ya. Mungkin kalau nggak ada orang tua ya, di rumah sendiri kayak gitu kan, aku ada mbah aku jadi aku pulang. Kalau nggak pulang mesti aku alasannya itu makan makan bareng. Kadang-kadang memang iya makan bareng atau kemana kayak gitu. Biasanya kalau sama aku kan naik motor berdua kayak gitu, adikku. adikku tuh adikku kasihan, soalnya di sana itu deket sih sebenarnya sekolahannya kayak gitu. Kan masih jarang juga ya sepeda motor metik kayak gitu ya. Walah, sedih aku. Aku mau bersih-bersih ya kayak gitu. Aku mau ngomong apa nih? Kisah judulnya apa ini? Renungan pagi. Kayaknya resolusinya, tapi CCTV juga ada yang bagus resolusinya loh ya. Jangan salah kayak gitu. Masih mahal tapi ya itu ya kayak gitu. Ya semua yang mahal itu bagus kayak gitu. Sebenarnya aku kalau ngerti kayak gitu aku nggak mau dong dikasih kontrakan kayak gini. Aku mau langsung istana kayak gitu. Makanya itu mahar tuh harus mahal kayak gitu. Makanya aku minta uang gitu. aku aku sebenarnya sudah mau dipakai kasih kasih Al-Qur'an, apa sebenarnya, apa ruku kayak itu, ruku aja ada dua kayak gitu. Aku beli sendiri sama Pak suami yang beli kayak gitu. Beli bareng, aku dikasih anu apa, ditawari temen aku ini ada ruko bagus. Ya wis tak beli aja kayak gitu. Wis ini aja aku punya baru ruko baru, aku buat
buat tambahan biar banyak aku kayak gitu. Terus ya itu pakai uang juga kayak ala-ala artis. Dia ya lumayan lah kayak gitu buat buat bekal. Aduh, kayak gitu ya kayak gitu. Kalau sekarang Mbak pinter lah, anak perempuan, anakku cowok kayak kayak muat aku kayak dilematis gitu ya, aku ngomong kayak gini anakku cowok semua, sebenarnya cambuk sebenarnya, makanya aku rajin bikin vlog kayak gini. Ya nggak apa-apa, yang penting dia mau menerima kelebihan dan kekurangan kamu kayak gitu. Kamu kan awalnya tuh suka dulu kan ya, habis itu tahu kekurangannya. Tapi kalau upgrade kamu cari uang yang getol kayak gitu, rajin kayak gitu, nanti uangnya kan nambah, dia semakin kegigihan kamu menafkahi keluarga itu dinilai sama istri kayak gitu. Kasihan kayak gitu. Terus ya kalau tega banget kalau lagi miskin kayak gitu ditinggal. Biasanya tuh kalau lagi mapan kayak gitu aku merasa sudah selesai. Istri pun kadang-kadang punya perasaan kayak gitu kayak gitu. Kamu kok bengong aja sih, kok diem, semakin lama semakin diem kayak gitu. Apa nggak kayak dulu lagi masa pacaran kayak gitu, suka ngomong, suka humor kayak gitu, suka ngasih aku corongan kayak gitu ya. Suka aku dia kapok kayak aku nggak ngomong siapa-siapa, itu tak telan sendiri ke aku loh, aku nggak ngomong siapa-siapa kayak gitu. Kamu kok marah, kok takut sekarang cari corongan kayak gitu. Dia sekarang di mana sih, nggak tahu, aku telepon oh. Takut deh, aku juga takut. Aku dulu minta antar beli baju aja takut ya, aku di DP itu kan bertiga tuh cowok semua, aku cewek sendiri kayak gitu. Ya udah aku kembar aja kayak gitu. Aku kembar aja, ukurannya beda, cuman beda kayak gitu ya. Aduh kayak gitu, padahal temen aku tuh sakit. Seneng aku kayak gitu. Kayak kadang memang banyak teman aku cewek-cewek, enak mana kamu, kadang-kadang kan ngobrol ya sama-sama cewek, enak mana sih kamu tuh temen cewek sama temen cowok. Kalau aku sih sama aja kayak gitu, tapi kalau namanya sama cowok-cowok kayak gitu ya, sendiri cewek pasti spesial kan kayak gitu loh, paling pasti cantik sendiri. Perasaanku kayak paling cantik sendiri kayak gitu. Padahal itu aku takut sekali mau minta antar kemana itu, ya udah aku ikutin aja kayak gitu. Ya lapar tapi aku berani ngomong kayak gitu. Aku lapar loh. Makan dulu yuk di situ ya, untuk dia kok masih apa berpendapat aku loh bisnya lo habis ini mau datang kayak gitu. Terus kamu nggak lapar ya? Tapi ya makan. Meskipun bayar sendiri-sendiri makan. Kayak gitu di Bung Ras itu kan ada rawon kayak gitu. Seneng banget kayak di kampus aku kayak gitu. Itunya apa? Kantinnya mewah kayak gitu. Jadi kayak gitulah, bayar dulu terus makan gitu. Pesen apa dulu kayak gitu. Bagus banget. Mewah loh kantinnya. Ada macam-macam kan kantin yang di situ besar banget kayak gitu. Kalau di situ ada pangsit agak murah kayak gitu. Pangsit aja beda-beda. Kalau di situ nasi campur, nasi rawon apa. Kalau di situ cuman pangsit bakso kayak gitu. Terus seneng kok kalau di kampus itu spesial banget kayak gitu. Terus asri kampus aku itu kayak gitu. Sekarang semuanya kayak gitu, pabrik aja sekarang kayak gitu ya. Sekolah dulu ada Adiwiyata, daerah juga ada Adipura kayak gitu. Kalau pabrik itu aku nggak tahu, aku belum tahu. Ramah lingkungan ya sekarang istilahnya itu apa industri 4.0, betul. Apa kalau leadership tuh apa sekarang? Leadership sekarang loh. Apa sama 4.0? Aku tuh ngikutin kayak gitu sih. Ada sekolahnya semuanya kayak gitu. Eh, Itulah pengalaman aku yang aku ketahui, wawasan aku lah kayak gitu aja. Transfer wawasan ya enggak lah, semuanya ada sekolahnya kayak gitu. Jadi istrinya. Jadi istrinya aku kayak jadi istrinya siapa kayak gitu, jadi istrinya siapa ini aku ya.
Ya jadi istrinya Pak suami juga aku kayak gitu, aku katanya harus S1 kayak gitu. Nggak bisa kalau jadi istriku ya harus S1. Iya ta, aku gitu. Aku nggak pernah sih tapi mau mutung itu nggak. Untungnya aku kayak gitu, nggak mutung kayak gitu ya. Tapi tetap aku terus sampai aku lulus kayak gitu. Nggak kerja nggak apa-apa, tapi aku tanya temanku 10% nanti yang dipakai. Selanjutnya kamu terbiasa dan kalau sudah mau expert lagi kamu disekolahin kayak gitu. Aku kayak gitu sih wawasanku yang aku tangkap kayak gitu. Dari banyak corongan dulu tuh ya, sekarang udah nggak ada corongan kayak gitu, aku steril ya, aku sekarang sudah steril kayak gitu. Tapi teman aku tuh kayaknya bikin-bikin akun banyak kayak gitu. Ya udah aku senang kayak gitu, ah Lilik sekarang tambah pinter kayak gitu. Tambah pinter, aduh tambah pinter, enggak pinter ngomong kali kayak gitu. Udah pinter. Udah aku mau nyiapin sarapan kayak biasanya, nggak ada yang spesial jadi ibu rumah tangga, apalagi suami kaya, dermawan, setia. Setia dulu ya, setia dulu kayak gitu. Jangan kaya dulu, setia dulu kayak gitu. Aku nggak suka kalau nggak setia meskipun kaya apapun kayak gitu. Itu aja. Enak kok, enjoy kayak itu, apalagi dulu awal-awalnya dia suka kalau dia berangkat kerja, aku tidur gitu, dia suka ngapain sih capek-capek udah tidur kayak gitu. Aku seneng kayak gitu ya, iya aku disuruh tidur padahal aku nggak bisa ya, kontrak kayak gini tidur kayak gitu loh. Iya aku nggak bisa, aku ya tapi ya biasa bangkong-bangkong kan biasa ya kayak gitu. Terus dia kadang-kadang dia berangkat aku masih tidur kayak gitu, terus lama-lama kan ini abul madu dikontrakan kayak gitu, lama-lama kan gak enak juga yang ngontrak kayak gitu ya. Ya udahlah aku belajar masak kayak gitu ya. Belajar masak itu ya kayak gitu. Wah, seneng banget challenge. Gimana sih kalau beli ikan lele di mana? Di situ loh. Gak ada dulu. Apa tuh? Tukang sayur nggak ada dulu, nggak ada tukang sayur kayak gitu. Aku naik motor pas minggu itu beli sendiri udah kayak gitu. Aku udah sibuk sendiri, Pak suami sudah di komputer kayak gitu. Udah kayak gitu, udah komit kan dari dulu ya. Ya udah aku TV kayak gitu, aku kan suka, kadang dia juga suka kalau nonton Sri Mulat tuh bareng-bareng. Kalau ya udah paling bareng-bareng tuh nonton Sri Mulat sama karaokean tuh bareng berdua aja, kan nggak punya baby waktu itu ya, nggak punya anak kayak gitu. Jadi ya sambil nunggu lah 1 tahun selanjutnya aku punya baby kayak gitu. Ya ampun, aku malu sih kalau kamu lihat ini vlogku kayak gitu, malu sekali ya. Ya bismillah aja ya, aku mau terus apa enggak ini. Ter- Terus apa berhenti sedikit dulu subscribe aku, tapi pengalaman aku ini setiap orang berbeda, menurut aku challenge banget kayak gitu loh. Dari aku dulu dimanja ditimbang tapi sakit-sakitan itu ya, yang kepalaku kata bapak aku ditusuk ke pohon rambu gitu. Jahat banget dukunnya kayak gitu. Itu dukun apa dokter, aku lahirnya katanya di dokter, terus sakitnya itu di ke dukun, ke tabib, ke semuanya kayaknya kayak gitu. Terus aku udah besar udah kerja kayak gitu, aku itu ibuku sakit sedih banget kayak gitu, aku harus beli di tabib 600.000 kayak gitu. Udahlah aku pakai uang itu kan belum punya baby juga, aku di kota itu beli di Surabaya itu, di jalan Kedunggoro itu kan banyak ya apa sisa-sisa akar-akar dari Cina kayak gitu. Itu aku beli, aku naik di bis sama bapakku kan nggak bisa nyetir mobil sendiri kalau nggak pakai sopir. Aku nangis aku di bis itu, aku nangis. Aku belum punya baby, ibu kayak gini kayak gitu. Ibu tuh heran tuh kayaknya nggak apa, nggak jaga makanan karena lega kayaknya. Aku sudah nikah itu berarti aku sudah nggak melihat anakku zina kayak gitu. Pacaran itu kan zina sih sebenarnya kayak gitu. Ibu itu rasanya sudah lega, satu beban terbebannya kan jangan pacaran, kamu sama dengan membunuh mama kayak gitu. Naik ya kalau dulu, kalau kamu beda agama itu sama kamu ngasih ngasih apa kotoran ya, kotoran hewan ke muka ibu kayak gitu. Itu bilang kayak gitu ya, tepat sekali ya gitu. Terus lama-lama itu ibu itu bilang nanti itu ya
kalau kamu gak cantik sekali tuh dia bisa berubah, kamu jadi gendut, jadi punya anak, itu berubah kayak gitu, cintanya berubah, nanti bisa berpaling. Masa sih bu, kayak gitu. Ya, kalau pikir aku cerai ya udah, tapi sakit loh, anak sudah gendut, anak sudah jelek, habis itu S1 ditinggal, nikah lagi, aku mau nikahin kamu lagi, kamu sudah gendut jelek kayak gitu mau nikah lagi kamu, sakit loh kayak gitu. Udah kerja paling ya, kerja kayak gitu, udah tua disuruh kerja kayak gitu. Ya apa ada kok bu, ada nenek punya kantor. Ya wes ya nggak apa-apa kayak gitu Pak. Ya banyak kok yang tua-tua kerja, masih banyak kok bu beraktivitas kayak gitu. Itu ibu aku yang bilang ya, kalau aku itu tambahan ya, ya kayak aku ini tua-tua sudah, ah, jangan, aku jangan dibilang kerja ya mas saya, jangan dibilang cari uang, aku kerja kayak gitu, siapa tahu ini eh, menginspirasi kayak ini, mempunyai wawasan, jadi nggak ada lagi kata-kata perceraian, nggak ada lagi kata-kata berpisah kayak gitu. Udah banyak ini, aku mau kerja ya kayak gitu, di sini kerja, di sana kerja, di mana-mana aku kerja kayak gitu, nggak apa-apa, kalau yang penting makan kayak gitu. Dari suami aku bersyukur banget kayak gitu, aku suka makan soalnya, tanyain teman-teman aku.